A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Para sederek semuanya yang berbahagia, yang mudah-mudahan dalam lindungan rahmat Allah semua, kita meneruskan mutolangah bersama untuk tadakur ataupun tadarus mubahasah bareng-bareng, meneruskan hadis yang berikutnya yang kemarin sudah dibaca tapi belum kita singgungkan ataupun belum kita terus sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama. Rasulullah mendika dumateng Sayyidina Ali. Malaikat Jibril itu menginginkan keberadaannya menjadi anak cucu Nabi Adam ataupun menjadi manusia. Sab'i khisalin, dengan alasan 7 hal. As-shalawatul khamsi, pertama adalah dengan alasan sholat 5 waktu ma'al imami, bareng sartane imam. Wa mujalasatul ulama'i, lelungguhan ataupun duduk bersama-sama para ulama. Wa iyadatul maridi, yang ketiga karena ngendangi wong sakit, menjenguk orang sakit. Wa tasyingil janazati, menghantar jenazah. Wasaqal ma'i, nyirami banyu. Wasulku bainal isnaini, lan mendamaikan 2 kelompok ataupun 2 orang yang berselisih paham. Wa ikromal jari, dan karena memuliakan tetangga. Wal yatimilan, anak yatim. Fakhris, lubo sapa sira ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh. Ya Ali, ing Ali, sholli bil laili walau kahal bisatin. Sholli salato sapa sira bil laili, ing dalem wektu wengi, walau kahal bisatin, walaupun senajan to anane salate wengi iku kaya dene ngepuh sapi, ngepuh wedhus. Wal musolli bil laili ahsanan nas wajhan. Orang yang sholat di waktu malam itu lebih indah-indahnya manusia wajahnya, ataupun seri-seri wajahnya itu lebih kelihatan bagusnya. Jadi sholatlah di waktu malam, tentunya ya ada qiyamul lail ataupun sholat sunat-sunat yang lainnya, karena walaupun toh waktu sholatnya, kecepatan sholatnya, bilangan rakaatnya seperti halnya kita itu ngepuh itu mengambil susu dari puan wedhus, wong jenengan jukut susu, air susu di puannya si kambing tersebut. Jadi supaya sempatkanlah sholat di waktu malam. Ya Ali, idza kabarat kabartalis salati fafarriz asabaka warfa yadaika khudu mangkibaika wa idza kabarta fadna yaminaka ala shimalik tahta suratika. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat Jibril punya keinginan ataupun ngarep-arep yang bersifat tamani, bukan yang bersifat taroji. Harapan yang bersifat tidak akan terjadi. Suatu contoh, saya mengharap kembali kepada usia kecil saya lagi. Harapan itu tidak akan
bisa kembali. Nah, itu sama halnya tamaninya malaikat Jibril yang sudah diciptakan oleh Allah selaku malaikat muqarrab, menginginkan padahal pasti kedudukannya dalam muqarrabin, dekat dengan Allah, dekat dengan para nabi dan rasulnya Allah, mengharapkan ingin jadi manusia dengan alasan hal 7. Yang pertama, sholat 5 waktu bersama imam. Sholat 5 waktu bersama imam, ada apa antara sholat 5 waktu ma'al imami? Ma'al imami berarti kan ini ma'al imami bareng sartane imam berjamaah. Ini itu seperti itu. Wal mujalasatul ulama, duduk bersama para ulama, wahyatul marid ila akhiri, kita singgungan bersama-sama. Mudah-mudahan nanti banyak kandungan hikmah, kandungan ilmu pengetahuan yang bisa kita dari kebodohan kita ya, sedikit ataupun banyak karena kita masih belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sosok dari jauh, dari barat, dengan berpakaian nutup aurat semuanya. Monggo panjenenganipun rawuh mriki. Assalamualaikum waalaikumsalam. Monggo pinarap, monggo mlebet. Kita ngobrol sareng-sareng. Allah Rabbi ya Rasulullah khisna. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh dari barat, pikirannya mau mengaji, tapi tidak. Justru kita itu munadoroh, adu nalar, karena ilmu bisa roseh, tumancep apabila kita saling nalar sesuai dengan naluri supaya menjadi nuroniyah kita itu hidup. Nah, kemarin juga jenengan hadir di sini juga kan ya? Okay. Kita ngobrol sareng-sareng. Bisa nggih? Bisa. Insyaallah bisa. Insyaallah. Yeah. Dengan rahmat Allah. Maulana Jibril menginginkan jadi manusia, sementara manusia sendiri terkadang kepingin jadi malaikat, ataupun manusia sendiri menginginkan menjadi rumput. Manusia sendiri terkadang tidak menyadari sebegitunya manusia itu diingini oleh Maulana Jibril dengan alasan 7 hal. Pertama, as-sholawatul khamsi ma'al imam. Ada apa dengan sholat 5 waktu? Dari waktu subuh ke duhur itu ada apa? Dari duhur ke ngasar ada apa? Dari asar ke maghrib itu ada apa? Maghrib ke isya sampai waktu subuh itu ada apa? Yang menjadi manusia itu waktu yang tidak, waktu yang berjalan, waktu tidak bisa waktu kita tidak bisa kembali ke waktu. Iya, coba menurut pandangan pendapat ilmiah panjenengan, sholat berjamaah dengan imam, iya, Allah memberikan ganjaran sampai 27 derajat apabila dibandingkan sholat sendirian. Ya. Dan sholat bersama menyatukan antara umat.
Islam menjadi selalu contoh kepada umat-umat yang lain dan kepada bangsa-bangsa jin yang lain, bahwa umat Islam itu adalah satu tujuan kepada Allah, bersatu. Hanya Allah di dalam sholat itu, di hatinya hanya ada Allah. Oh, jadi di antara jamaah tersebut adalah ada syiar tertentu supaya bisa bisa dicontoh oleh para jin-jin juga, dicontoh oleh umat-umat yang lainnya, bahwasanya Islam itu suka bersatu dan kesatuan menjadi satu, sama satu ke Allah semua, ya. Satu kesatuan ke Allah sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Oh, karena bukannya malaikat Jibril itu tidak menginginkan ganjaran. Tidak ya. Tapi kok menginginkan jadi manusia dengan alasan bisa melakukan sholat 5 waktu berjamaah dengan imam. Karena dengan sholat berjamaah dengan imam itu sendiri, dia merasa menginginkan menjadi umatnya. Oh, kayak gitu. Bukan karena keberatan tugas. Tidak ya. Walaupun diberi tugas memberikan wahyu kepada Nabi, tapi dia ingin menjadi umat. Tapi itu kan tidak. Ya, memang di sini itu pertama alasannya as-salawatul khamsi ma'al imam. Berarti kan memang yang menerima sholat 5 waktu hanya umat Nabi kita terakhir, ya. Bukan di umat-umat yang terdahulu. Apa sih enaknya jadi nabi, jadi umat akhir sih, sampai kok banyak sekali Nabiullah Musa sendiri menginginkan menjadi umat Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri yang akan berikan syafaatnya di kiamat. Ya, karena beliau sendirilah yang akan memberi. Dan semua umat-umat Nabi itu datang kepada Rasulullah untuk minta syafaat. Jadi Kanjeng Nabi adalah sahibus syafaatil uzma. Jadi tatkala syafaatul uzma disimpan, umat terdahulu dari umat Nabiullah Adam sampai umat akhir zaman itu berbondong-bondong karena kebingungan, mencarilah Nabiullah Adam. Nabiullah Adam menyerahkan kepada Nabiullah Nuh, saya banyak dosa, saya banyak salah kepada Allah, saya malu pada Allah. Diserahkan Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawabannya tidak jauh dengan jawaban Nabiullah Adam, sampai turun sampailah kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu, ya. Apakah umat-umat terdahulu juga sudah mengenal? Umat-umat dahulu, ya. Iya. Mengenalnya nabinya. Ya. Umat-umat dahulu. Dan diceritakan Nabi itu akan ada Nabi akhir zaman. Tapi mereka tetap mengimani kepada Nabi. Seperti itu. Karena ajaran yang diajarkan umat dahulu itu yang diajarkan oleh Nabi. Syariatnya beda, tapi ketauhidannya, contoh Islamnya Islam Nabiullah Ibrahim alaihissalam, syariatnya Nabi Dawud. Islamnya Islam Nabiullah Ibrahim, syariatnya Nabi Nuh, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, contoh seperti itu, ya. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, syariatnya. Terus Islamnya Nabiullah Ibrahim, syariatnya Nabi kita Muhammad SAW, menyempurnakan syariat-syariat yang semuanya, ya, tauhidnya itu sama seperti itu. Tapi kayak gitu, ya. Jadi malaikat Jibril itu melihat sesuatu keindahan pada manusia di akhir zaman sebenarnya, ya. Sudah dimuliakan dengan Nabi yang paling mulia, menolong seluruh umat-umat Nabi yang lainnya, yang terdahulu juga. Dan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW juga khairul umam yad'una ilal khair ila akhirih, ya. Jadi artinya umatnya Nabi Muhammad juga akan menjadi saksinya umatnya Nabi Nuh. Ya, seperti itu.
Apakah dengan keinginan seperti itu, tamani yang seperti itu, si Maulana Jibril itu asik dengan kayak gitunya? Saya kira tidak dengan itu ya. Tidak. Ada alasan hikmah lain apa? Alasan hikmah lain. Saya tidak boleh menjawab. Tidak boleh menjawab karena itu sudah urusan hidayah Allah lah ya. Irsadnya Rasulullah, hidayahnya Allah, irsadnya Rasulullah. Walaupun tidak dijawab, kita manusia itu ya, yang kelihatan itu yang di depan saja ya. Sesuatu terkadangan diperlihatkan belum tentu dipercaya, yang tidak melihat justru dipercaya. Seperti itu malaikat Jibril. Terus yang kita tidak membahas panjang tentang sholat, sudah jelas karena sholat bisa dikatakan amaliyah itu syukur apabila sudah sholat. Sabar toh kayak apa tapi belum sholat, itu belum dikatakan sabar tapi sudah dikategorikan sabar. Sabar, sholat adalah sabar, sholat adalah syukur, sholat adalah takwa dan seterusnya. Jadi silaturahim, sholat bisa dikatakan silaturahim enggak? Kalau saya tidak, karena sholat ada 5 perintah Allah untuk menjalankan 5 waktu itu sendiri. Bukannya pada waktu Rasulullah Mi'raj, beliau itu harus menaiki tangga awal langit pertama, bertemu dengan Nabi ABC dan seterusnya sampai langit ke-7 bertemu dengan Nabi yang itu, terus naik ke Sidratul Muntaha, Al-Mustawa, terus ke Hadratullah. Seperti itu. Bukankah yang seperti itu adalah silaturahim? Ya memang silaturahmi, tapi kan Rasulullah sendiri ketika turun dari langit bertemu dengan Nabi, diperintahkan sholat sebanyak itu, lalu diperintahkan kembali kepada Allah untuk meringankan sampaikan 5 waktu. Iya, sampai 5 waktu. Ya seperti itu. Maka sholat yang sesungguhnya adalah yang 5 waktu. Sholat yang sesungguhnya adalah 5 waktu, dan setelah 5 waktu Rasulullah mengimami seluruh malaikat dan para nabi di langit ya. Setelah hasil yang luar biasa tersebut terus turun disampaikan, kita selaku umat beliau menjalankan yang 5 waktu, apa senilai itu enggak? Senilai itu ya, kalau kita betul-betul mau sungguh-sungguh ya, dengan keyakinan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Pentingnya kita selalu mengenang, menceritakan kisah Isra Mi'raj seperti itu. Perjalanan buahnya sholat, perjalanan dan seterusnya. Kisahnya yang seperti itu bisa dihikmahkan banyak hikmah, menjalankan dengan yakinan kesungguh-sungguhan, nilainya tidak cuma 27. Tidak. Itu 27 itu untuk semangat, sebenarnya itu lebih dari itu. Lebih dari 27 ya. Kalau dikatakan manusia kan selalu bertanya terus, jadi Allah memberikan nilai 27 itu, sebenarnya itu lebih dari itu. Apa yang diberikan ketika orang sholat berjamaah itu lebih mulia dari karena seperti Rasulullah mengimami para malaikat dan nabi-nabi yang lain untuk bersolat. Sholat, dan setelah turun akhirnya sholat diwaktukan sesuai dengan perjalanan matahari. Tentunya kan tidak ada urusan kebetulan, karena sudah Allah menciptakan geser-geser. Apabila matahari geser setitik saja, maka pentesan dan bumi akan menjadi es semua. Kayak gitu ya. Apabila matahari duraka mingser kenganana diado agak menjauh dari bumi, bumi akan menjadi es.
mendekat, lebih dekat sedikit saja bumi akan menjadi meleleh. Jadi bukanlah sebuah kebetulan, memang Allah sudah merancang, hanya Dia yang mampu seperti itu. Dengan perjalanan matahari menjadi waktu sholat subuh, zuhur adalah di tegaknya matahari, asar, maghrib, dan isya dengan perjalanan matahari. Ghurubu syamsi surupe srengenge menjadi maghrib. Al-ngisa awale bengi. Indahnya seandainya berarti perjalanan antara subuh ke waktu duhur, apakah karena berjamaah terus akhirnya subuh tekan duhur itu anugerah yang besar itu masih apa tidak? Tetap masih antara sholat satu ke waktu yang berikutnya itu luar biasa lah ya. Tidak bisa digambarkan dengan akal sehat saja. Terima kasih. Terus karena sholat 5 waktu bersama imam. Sementara kalau tidak bersama imam itu bagaimana? Allah mengetahui apa yang dilakukan manusia itu sendiri. Walaupun dia melakukan sendiri, tapi dengan niat hanya kepada Allah dan menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah. Jadi kayak gitu. Sama. Tadi jenengan dengan argumentasinya, kenapa harus berjamaah supaya syiar agama itu kelihatan, keguyuban, kebersamaan dan kesatuan. Kalau bisa itu ya berjamaah. Kalau bisa berjamaah karena syiar sendiri udah diperlukan ya.